Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yoga Pradana. Saya di sini akan mengerjakan hands on dari project yang saya buat kemarin. Walaupun belum berjalan sempurna, tapi di sini kita akan coba lagi. Saya buat dengan hands on. Di sini kita akan yang pertama itu kita akan mengerjakan jaringan Telkom terlebih dahulu, teman-teman. Jadi untuk jaringan Telkom itu bentuknya adalah seperti seperti topologi yang akan saya bangun. Jadi perhatikan saja. Jadi yang pertama itu di sini kita harus punya dua server. Satu, ini server 2. Selanjutnya kita membutuhkan 3 router. Dimana router di sini yang saya pakai adalah 2911. Kita taruh di sini 1, kita taruh di sini 2, taruh lagi di sini jadi tiga router yang saya gunakan. Baiklah teman-teman, jadi sini kita untuk menghubungkan PT ke router ini, terus yang bukan PT sih, apa namanya, server ke router kita membutuhkan kabel yang namanya crossover. Jadi kita buat dulu namanya di sini, namanya SRP Telkom 1 ini, kom 1. Kita copy aja untuk yang kedua, tapi Telkom 2. Ini kita namain router Telkom 1. Kita singkat saja R Telkom 1. Kita copy untuk yang bawahnya. Selanjutnya di sini oke, hampir saja salah karena kita namanya belum kita ganti jadi 2. Diganti 2. Oke, selanjutnya di sini namanya router ISP Telkom atau R ISP Telkom. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan ketiga router ini dan 2 server ini, teman-teman. Di sini kita membutuhkan yang namanya itu koneksi. Jadi koneksi yang kita butuhkan itu adalah copper crossover ini. Sini dari pas Ethernet 0 ke router Telkom 1 itu gigabit Ethernet, saya pilih 02. Selanjutnya untuk di sini saya pilih pas Ethernet 0 lagi. Selanjutnya ke sini gigabit Ethernet 01. Oke, sabar teman-teman, kita luruskan. Selanjutnya untuk ke bawah kita gunakan gigabit Ethernet 01 sama 00. Ini 01, ini 00. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghubungkan ke router ISP Telkom. Namun di sini saya akan menambahkan portnya terlebih dahulu karena nanti kita akan melanjutkannya untuk ke project part selanjutnya. Ini karena ini kita akan membangun part 1 terlebih dahulu, yaitu router Telkom atau jaringan Telkom. Jadi nanti ada juga jaringan namanya jaringan Indosat dan juga ada harus dihubungkan dengan router kampus juga. Jadi di sini kita kekurangan port untuk router ISP ini. Jadi kita masuk, kita klik, kemudian kita di sini kita matikan terlebih dahulu, teman-teman, untuk menambahkan portnya. Jadi kita pilih HWIC2T ini, kita tambahkan 2 di sini, 1 2. Oke, kita nyalakan kembali dan kita close saja.
Kita pilih crossover lagi, kita dari sini kita gigabit Ethernet 00 sampai ke sini juga gigabit Ethernet 00. Selanjutnya kita akan memasuki konfigurasi. Tunggu sebentar teman-teman, ada Oke, selanjutnya kita akan masuki konfigurasi. Dimana di sini saya akan mengkonfigurasi di pertama itu kita akan ke router ISP Telkom terlebih dahulu. Kita ke router ISP Telkom. Ini kita klik dan kita tarik dulu ke sini. Kita ke CLI. Ini kita jawab aja no, karena apabila kita jawab yes itu akan banyak sekali dialog teman-teman untuk konfigurasinya. Jadi kita pilih no, kemudian kita enter, kita enable, kemudian masuk ke konfigurasi terminal. Kita kasihlah hostname-nya lah, walaupun ini sebuah opsional sih. Kalau nggak mau dikasih juga nggak apa-apa. Hostname-nya kita samakan R ISP Telkom. Kita enter. Nah, di sini kita akan langsung untuk menyalakan kabel yang di sini, teman-teman, agar dia hijau, agar dia bisa terhubung dengan router satunya ini. Kita harus memasukkan yang namanya itu interface gigabit Ethernet 0/0 ya biasanya. Bukan biasanya sih. Jaringan yang kita gunakan atau port yang kita gunakan lah. Port yang kita gunakan di sini adalah G0/0. Nah, ini kita gunakan itu kan G0/0, jadi yang kita konfigurasi juga ini teman-teman, G0/0. Nah, interface gigabit Ethernet 0/0, enter. Selanjutnya kita akan memasukkan IP address-nya. Oh, saya lupa teman-teman, kita tambahkan dulu label IP address-nya agar mudah untuk kita konfigurasi ya. Oke, kita butuh ini. Close saja. Kita butuh di sini, untuk yang ini saya kasih IP 10.130.0/24. Oke. Kita taruh di sini. Ctrl A, Ctrl C, kita kasih di sini juga teman-teman. Untuk di sini kita kasih IP-nya itu kan 30, kita kasih di sini 40. Oke, selanjutnya di sini kita kasih 20. Ini kita kasih 10 atau 10.110. Oke, IP-nya sudah kita tetapkan di sini untuk konfigurasi, mempermudahkan kita melakukan konfigurasi, teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke router Telkom, router ISP Telkom. Kita langsung saja masuk ke sini. Nah, di sini kita masukkan IP address 10.100.100.10 lagi 10.1. Di sini IP addressnya kita kasih 255.255.255.0. IP address yang 10.100.10.1 sesuai yang saya buat labelnya tadi, teman-teman. Kemudian
untuk subnet masnya 255.255.255.0. Oke, enter. Kita bikin di sini no shutdown. Selanjutnya kita konfigurasi OSPF-nya. Sini ketikan router OSPF1. Kita gunakan router ID. Router ID-nya 10.10.10.10. Selanjutnya untuk network areanya kita buat network 10.100.10.0 terus 0.0 subnetnya 0.255. Bukan subnet, siapa ya namanya, saya lupa teman-teman. 10.110.0.000.255 area 0. Oke, di sini kita selesai untuk di router ISP Telkomnya. Selanjutnya kita akan masuk ke router Telkom 1, teman-teman. Jadi kita akan mengkonfigurasi di router Telkom 1. Kita masuk, kita ke CLI, tekan no, enter, enable, konfigurasi terminal, kemudian hostname opsional. Saya beri nama hostname, kita samakan dengan nama sebelumnya, R Telkom 1. Nah, jadi router Telkom 1 kita sini akan konfigurasi jaringan ke interface-nya. Ini dulu yang gigabit Ethernet 0/0 dulu, yang ini dulu teman-teman. Jadi kita ketikkan interface G0/0, IP address-nya sama teman-teman, tapi kan tadi sebentar, nanti saya jelaskan. 10.100.10.255.255.255.0. Oke, kita enter. Di sini kita ketikkan no shutdown juga. Nah, bisa kita lihat biasanya kabelnya akan berubah menjadi hijau teman-teman, atau router ini telah terhubung ke router ini. Oke, selanjutnya kita di sini akan mengkonfigurasi untuk interface gigabit 0/1-nya. Kita minimize dulu. Nah, untuk ke bawah teman-teman, untuk menghubungkan router ini ke sini, jadi kita gunakan dulu yang gigabit Ethernet 0/1. Oke, kita klik lagi. Kita langsung saja ketikkan di sini interface G0/1, enter. IP address-nya sesuai berapa tadi, 10, sepertinya 20 teman. 10.100.1.255.255.255.0 itu subnetnya. Kita salah di sini, 20 harusnya, untuk ke bawah kan 20. 10.100.20.1.255.255.255.0. Oke, enter. Ketika no shutdown. Oke, selanjutnya setelah kita minimize dulu. Setelah kita untuk menghubungkan ke bawah, kenapa kabelnya belum hijau? Karena di sini masih belum disetujui atau masih belum dikonfigurasi untuk kabel ini teman-teman. Kan kita sudah mengkonfigurasi untuk gigabit Ethernet 0/1-nya di sini. Nah, untuk menghijaukan kabel ini kita juga perlu mengkonfigurasi di gigabit Ethernet 0/0 yang ada di Telkom 2. Jadi sekarang kita selesai di sini untuk mengkonfigurasi di gigabit Ethernet 0/1, kita akan mengkonfigurasi yang ke sini teman-teman, yang ke server. Jadi di sini kita konfigurasi gigabit Ethernet 0/2-nya. Nanti dia akan hijau. Oke, di sini kita masuk aja ke interface gigabit Ethernet 0/2.
interface G0/2, enter. IP addressnya 10 10.100.30.0, terus di sini 255 titik 1, sini 255.255.255.0, kita enter, tekan no shutdown. Jadi ini langsung hijau teman-teman, artinya ini sudah terhubung dengan server sini. Meskipun tidak kita konfigurasi dari server karena dia menggunakan port 0 dan di sini. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasi di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan ke router 2 untuk menghubungkan. Kita masih belum memberi router OSPF di sini ya. Jadi kita ketikkan X dulu. Kita router OSPF1, kita enter router ID-nya. Kita masukkan router ID, kita buat sini router ID-nya 11.11.11.11. Enter, kemudian network areanya network 10.100.30.0.0.0.0.255 area 0. Di 10.130 itu yang ini teman-teman. Oke, 10.131 30.0 0 255 area 0. Oke, enter. Lanjutnya untuk yang 20 atau yang ke bawah 20, kita coba minimize. Untuk yang ke sini teman-teman, ini 10.20 area 0, kita enter. Kemudian untuk yang ke kiri, ke router ISP tadi belum kita buat juga, jadi sini 10, ketikkan 10, kita enter. Oke, kita selesai di sini. Kita pergi ke router Telkom 2. Ke router Telkom 2, kita akan konfigurasi di router Telkom 2, teman-teman. Kita ke CLI, tekan no. Selanjutnya enable, konfigurasi terminal. Selanjutnya di sini kita akan masukkan interface G0/0-nya untuk ke atas sepertinya. Saya lupa. Oh ya, ini untuk konfigurasi yang ke atas di Gigabit Ethernet 0/0. GNT G0/0, enter. IP addressnya 10.100.20 tadi titik 2, jadi titik 2 10.120.2, subnetnya 255.255.255.0, enter, no shutdown. Oke, dia akan hijau teman-teman, akan terhubung artinya. Nah, ini sudah terhubung. Di selanjutnya kita akan menghubungkan untuk ke sini teman-teman, Gigabit Ethernet 0/1-nya. Jadi kita langsung aja kita X dulu lah. Kemudian interface G0/1 ya. G0/1, masukkan IP address 10.100.30.0.0
10.140 ya, 10.100.40.1 dan subnetnya 255.255.255.0. Kita enter dan ketikkan no shutdown. Nah, jadi semuanya jadi hijau seperti ini teman-teman. Setelah hijau berarti kita sudah berhasil untuk konfigurasi di router jaringan Telkomsel. Bentuknya seperti ini untuk jaringan Telkom. Kemudian kita lupa untuk jaringannya, namanya tuh OSPF nya teman-teman. Jadi kita klik lagi sini, kita enter, kita exit dulu, ketikkan router OSPF 1, router OSPF 1, enter, kemudian network areanya untuk 40 sama 20, network 10.120.0.0.0.0.255 10.120.0.0.0.255. Sebentar teman-teman, kita harus memasukkan namanya router ID dulu. Router ID 12.12.12.12. Oke, enter. Selanjutnya kita ke network 10.140 ya, atau yang ke kanan ini, yang ini 10.140. network 10.100.0.0.0.255, areanya 0, 10.140.0.0.0. Enter. Lanjutnya untuk yang 20 atau yang ke router 1, kita juga enter. Oke, jadi kita telah selesai untuk konfigurasi di router di jaringan Telkom teman-teman. Sekali lagi kita buat di sini namanya jaringan Telkom. Kita beri juga label, kita pilih color, kita pilih yang mana, ini saja. Kita oke, kita ini kita tarik dulu ke sini, coba gimana ya biar enak, tarik ke sini coba. Oke, dari sini ya, kita coba tarik dari sini. Oke, sebenarnya cukup. Kita pilih select, ini kita close dulu teman-teman. Oke, itu kita close, kita di sini pilih select mode, kemudian kita di sini kita akan sesuaikan. Oke, jadi untuk jaringan Telkomnya sudah selesai. Jadi sekian hands on part pertama yang saya buat. Kita akan lanjut ke part kedua untuk Indosat, kemudian part 3 untuk router kampus, router ISP Telkom, dan juga router ISP Indosat. Kemudian kita akan lanjut nanti ke bawahnya lagi, yaitu tentang konfigurasi. Ada server juga, di sana ada 3 server. Sekian dari saya, kita akan lanjut ke part kedua teman-teman. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.